Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cika Febria, SSTM Biomed. Kualifikasi pendidikan saya adalah D3 Kebidanan Stika Serana Minang Padang yang tamat pada tahun 2011, S1 Bidang Pendidik Stika Serana Minang Padang yang tamat pada tahun 2013, dan S2 Ilmu Biomedik dengan peminatan Kesehatan Ibu dan Anak di Universitas Andalas yang tamat pada tahun 2018. Saya merupakan dosen tetap di program studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Spesialisasi pendidikan saya mengajar di mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi yang sesuai dengan pendidikan saya, yaitu Magister Ilmu Biomedik dengan peminatan Kesehatan Ibu dan Anak. Mata kuliah ini terdistribusi di semester genap, yaitu mahasiswa di semester 2 dengan bobot SKS, 2 SKS, 1T dan 1P. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah pada gizi dalam kesehatan reproduksi. Ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memahami peran nutrisi dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dengan pokok pembahasan yaitu konsep dasar ilmu gizi, faktor yang mempengaruhi intake nutrisi, perilaku yang berhubungan dengan nutrisi, kebutuhan nutrisi, dan pengelolaan menu. Adapun capaian mata kuliah ini yang pertama adalah memahami konsep kebutuhan gizi dalam siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah menguasai konsep kebutuhan gizi dalam setiap asuhan kebidanan yang meliputi konsep dasar nutrisi, faktor sosial budaya yang berhubungan dengan pola makan, menjelaskan konsep mikro dan makronutrisi dan kebutuhannya. Lalu yang ketiga adalah menguasai hubungan nutrisi dengan kesehatan reproduksi dan masalahnya serta mengelola menu sesuai dengan tingkat nutrisi pada wanita sesuai dengan siklus kehidupannya. Lalu capaian mata kuliah berikutnya adalah menguasai konsep al-Islam kemuhammadiyahan dalam melakukan praktek kebidanan sehingga dapat menerapkan asuhan kebidanan yang berbasis Islami di tatanan pelayanan kesehatan. Capaian yang kelima adalah mampu mengidentifikasi masalah gizi yang timbul pada ibu dan anak sehingga mampu memberikan asuhan kebidanan, deteksi dini dan penanganan awal kegawat daruratan serta rujukan dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Selanjutnya adalah materi pembelajaran atau pokok pembahasan. Di sini terdiri dari 16 kali pertemuan. Yang pertama adalah konsep dasar ilmu gizi, yang kedua adalah nutrisi bagi wanita sepanjang daur kehidupannya, yang ketiga adalah angka kecukupan gizi atau AKG dan tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI, yang keempat adalah gizi seimbang bagi ibu dan anak, yang kelima adalah gizi pada wanita hamil, yang keenam adalah gizi pada ibu menyusui, yang ketujuh adalah gizi pada bayi, yang kedelapan dilanjutkan dengan ujian tengah semester atau UTS, lalu yang kesembilan adalah gizi pada balita, yang ke-10 adalah gizi pada remaja dan dewasa, lalu yang ke-11 adalah hubungan gizi dengan kesehatan reproduksi atau fertilitas, yang ke-12 adalah pengelolaan menu terhadap penyakit yang menyertai ibu, yang ke-13 adalah masalah gizi yang timbul pada ibu dan anak, yang ke-14 pendidikan kesehatan tentang pengelolaan gizi atau pengelolaan menu, yang ke-15 adalah tindak lanjut hasil pendidikan kesehatan, lalu yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah dengan DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Masuk ke metode pembelajaran. Yang pertama adalah delivery. Di sini adalah active learning, small group discussion atau studi kasus atau problem based learning, praktikum laboratorium. Dengan metode ini saya yakin mahasiswa mampu dalam memahami masalah atau kasus yang diberikan melalui tugas setiap pada minggunya. Lalu yang kedua adalah interaction. Bagaimana metode saya dalam berinteraksi dengan mahasiswa selama pembelajaran? Di antaranya adalah yang pertama, memotivasi mahasiswa di kelas agar aktif dalam memahami dan menganalisa isu-isu kebidanan, masalah gizi yang ada pada ibu dan anak, peran dan tanggung jawab dan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang komprehensif dan berkelanjutan sehingga terjadinya komunikasi dua arah.
Lalu yang kedua adalah menggunakan media grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi dengan mahasiswa di luar kelas dalam berdiskusi kasus-kasus terkini atau evidence based dalam kebidanan. Lalu yang ketiga adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melakukan praktik laboratorium secara mandiri maupun terbimbing. Lalu yang ketiga adalah asesmen. Di kontrak perkuliahan saya sudah menjelaskan kepada mahasiswa mengenai sistem penilaian agar mahasiswa mampu mengetahui hak dan kewajiban selama perkuliahan di mata kuliah saya ini dengan minimal kehadiran adalah 75% dari 16 kali pertemuan tatap muka, teori dan praktek. Sebagai prasyarat dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan evaluasi penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap sebanyak 10%, lalu yang kedua adalah tugas mandiri, tugas terstruktur, presentasi, kuis dan kehadiran itu sebanyak 30%, lalu ujian tengah semester sebanyak 30% dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Kehadiran praktek harus diikuti oleh semua mahasiswa dengan total nilai akhir mata kuliah ada 50% dari praktek laboratorium dan 50% dari nilai teori. Prodi di 3 kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ini sudah menggunakan sistem online, yaitu ada namanya SIA, sistem akademik dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa. Di dalam SIA ini setiap dosen mata kuliah dapat menginputkan presensi bahan ajar, tugas bimbingan PA dan nilai mahasiswa secara mandiri. Lalu yang kedua adalah menggunakan Learning Management System atau LMS dalam pembelajaran online atau daring. Berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi secara tatap muka pada mahasiswa semester 2 program studi di 3 kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke pertemuan kelima gizi pada ibu hamil ya, teman. Sebelum memulai perkuliahan dan sebelum memulai mereview pertemuan yang lalu, sekarang saya mau absen dulu ya. Azia Renata Faizelina, Putri Yulastari, Lili Amelita, Elvira Wina, Rizka Wulandari, Salsabila, Riri Ramadhani Fitria, Anissa Ulina, Wadif Aziza, Hifzi Rizati, Rizda Jamila, Yulia Sabika, Yena Fitri Jimura, Duca Hertania, mana? Amira Khairunisa, Hadir Bu. Vila Wahyudari, Hadir Bu. Vila mana? Cantika Yolandari, Uzi Jamanda, Uzi, Izin sakit Bu. Yuli Rana Fendi. Hadir Bu. Oke, baiklah, kita masuk ke pertemuan gizi pada ibu hamil ya. Prinsip gizi pada ibu hamil. Oke, sebelum kita masuk kita review dulu. Pertemuan sebelumnya apa itu pedoman gizi seimbang? Ingat ya, review apa itu pedoman gizi seimbang. Masih ingat pertemuan yang lalu? Masih ingat nggak gizi makro, gizi mikro, mana yang ada dua pengelompokan, mana yang gizi makro dan mana gizi mikro. Sekarang masuk ke kehamilan atau gestasi ya, yang disebut dengan periode di mana ovum yang telah dibuahi berkembang ya, dia dibuahi berkembang artinya ada kemajuan ya, dari misalnya dari perbulan 1 sel, 2 sel, 4, 6, 8, 10, 12 sampai berikutnya itu dia dibuahi lalu berkembang. Nah, di dalam itu terus mengalami proses diferensiasi dan terus berkembang sampai bisa menunjang sendiri kehidupannya di luar rahim. Luas artinya hamil ini ya. Nah, sekarang masuk kapan waktunya? Hari yang dibutuhkan selama kehamilan itu sebanyak 266 sampai 280 hari. Artinya apa? Setiap orang ibu hamil, setiap perempuan itu berbeda hamilnya ya.
Lama kehamilan dibagi atas 3, yang pertama TM1 atau trimester 1 dimulai dari 0 sampai 3 bulan. Trimester kedua 4 sampai 6 bulan, trimester ketiga itu 7 bulan sampai lahir. Nah, 1 bulan 0 sampai 3 bulan ini berapa minggu sih Bu Bidan? 12 minggu. 0 sampai 12 Bu? 12. Oke, yang TM2 itu dari 4 bulan sampai 6 bulan. Berapa? 6 bulan 13 sampai 24 minggu. Oke, Anda harus paham. Anda harus biasakan menggunakan minggu. Lalu TM3 ini 7 bulan sampai lahir. 7 bulan itu berapa sih? 28 sampai 40 minggu. Oke, itu yang disebut waktunya ya. Lalu kehamilan ini dipengaruhi beberapa. Di antaranya adalah pengaruh emosional. Sebagai makhluk sosial, perempuan, seorang ibu memiliki emosional yang labil, apalagi pada saat hamil, apalagi anak pertama. Lalu yang kedua, pengaruh anatomi fisiologi. Kebutuhan gizi meningkat, ya enggak? Iya. Sebelum hamil beratnya 40, menikah 45, hamil 50, lahiran 65, udah punya anak 1 80. Hadis ya? Hadis. Sedih ya? Oke. Nah ini, kebutuhan gizi ini meningkat sejalan dengan pengaruh dari anatomi fisiologi. Kenapa? Rahim itu berkembang seperti awal mulanya seperti balon yang belum ditiup, balon kecil yang belum ditiup. Lalu adanya janin di dalam rahim, adanya plasenta, ada ketuban, mempengaruhi seluruh sistem organ tubuh ibu di dalam. Itu dia anatomi fisiologinya tadi, mendorong usus ke atas, ya, mendorong seluruh diafragma. Ada yang sesak nafas, ada yang tidak bisa melantik, bisa tidur baring pun tak bisa. Nah, ini pengaruhnya. Nah, kebutuhan gizi meningkat di sini untuk pertumbuhan perkembangan janin di dalam. Lalu pengaturan metabolisme tubuh untuk pertumbuhan janin disiapkan menyusui. Nah, ada yang bilang, ada yang pernah mendengar kasusnya, Bu, bayi saya nggak mau menyusui, Bu, air susu saya tidak keluar. Ya, kenapa? Karena menyusui ini bukan hanya pada saat bayi sedang lahir, bukan, dipersiapkan pada saat hamil. Bahkan di usia kehamilan 28 atau 32 minggu ke atas, itu air susu sudah keluar, yang disebut dengan kolostrum. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke perubahan selama kehamilan. Nah, selain perubahan anatomi fisiologi tadi sejalan dengan ini, ada sistem darah, hem, ya, hem tahu ya, darah, kardiovaskular apa? Jantung, pencernaan makanan, ya, lemak, jaringan lemak dan urogenitalis. Nah, kayak darah, kurang tidur, kurang nafsu makan, berubah nggak sirkulasi darah? Iya. Dicek tensi ternyata cuma 100/80. Apalagi dipengaruhi oleh emosional atau psikologis. Berpengaruh ke darah ya. Kardiovaskular. Atau kenapa emosionalnya berubah, psikologisnya naik turun, berdebar jantung. Ya nggak? Sejalan dengan itu. Ya. Pencernaan makanan. Yang biasanya sebelum hamil itu dia makan biasa 1 porsi itu sekali habis, sekarang dia harus lebih 4 kali. Berubah nggak? Iya. Apa yang diabsorpsi khusus itu berubah karena tergantung apa yang masuk. Kadang udah dipengaruhi oleh morning sickness sejalan dengan kehamilan TM1 akan adanya perubahan selera, air ludah berubah, hormon tadi. Nah, mual muntah terjadi di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur. Urogenitalis sering buang air ke kecil, mempengaruhi ibunya nggak? Iya, mempengaruhi sekali. Ini adalah perubahannya ya. Lalu masuk ke tahap-tahap perkembangan janin. Nah, di sini ada 3 fase. Yang pertama germinal, telur yang dibuahi menempel pada dinding uterus. Ini dia, pada dinding uterus. Dia dibuahi, tapi dia menempelnya di tuba fallopian. Hamil nggak? Ya, tapi hamil apa? Hamil di luar rahim. Melahirkan dosa. Ya hamil juga, cuma dia berkembang dan menempelnya tidak tepat di tempatnya. Nah, lalu yang kedua fase embrional. Sebagian organ tubuh mulai terbentuk. Sejalan dengan gizi, ya. Ada minum susu hamilnya, ada sayuran buahnya, ada protein lemaknya, ada karbohidratnya, cukup lah gitu ya. Nah, yang asam amino ke sana, ya.
zat besi ke sini, asam folat ke sana, dia udah ada aturannya masing-masing. Lalu yang membentuk telinga siapa, yang membentuk ekstremitas siapa, udah ada masing-masing fungsinya. Nah, apabila terjadi defisiensi, maka ada kelainan nantinya. Defisiensi tahu ya? Apa itu defisiensi? Kekurangan. Nah, akan ada nanti adanya yang disebut dengan kelainan cacat bawaan. Jadi apabila ada defisiensi, ini ada vitamin A, riboflavin, vitamin B6. Nah, ini akan mempengaruhi ke pertumbuhan. Makanya kenapa kok 0 sampai 12 minggu kehamilan, awal kehamilan itu sangat mempengaruhi ke janinnya. Mulai dari makanan, kesehatan ini sangat mempengaruhi, psikologis ya. Lalu fase yang ketiga, fase fetus. Pertumbuhan janin ini sangat cepat, ini dipengaruhi nutrisi yang sangat penting. Suplementasi di sini maksudnya bukan obat, tapi ada asupan nutrisi. Dari mana dia dapat nutrisinya? Apakah makannya junk food aja, go food aja, gitu ya? Itu dia seperti sampai sekarang. Check out udah sampai makanan, udah selesai makan malam. Tapi diperhatikan kandungan gizinya. Jangan semuanya makan junk food, soda, Pepsi itu jangan. Sangat mengaruhi pertumbuhan janin 0 dari 0 sampai 12 minggu itu. Lanjut ya. Oke, nih ada gambar plasenta. Ini gambar ada plasenta ya. Tahu plasenta? Tahu. Plasenta adalah kakak bayi yang disebut ari-ari. Di sini ari-ari bilang ya. Bahasanya adalah plasenta. Plasenta ini tertanam di kafum uteri. Kafum uteri di atas, bagian atas ya, tertanam di sana. Ada dua sisi. Nih, ada sisi maternal, ada sisi fetal. Sisi fetal ini ada tempat menanamnya tali pusat yang disebut dengan tali pusat. Ada umbilikal, ada vena atau arteri. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Masuk ke transport zat gizi bagi bayi ya. Ini ada beberapa. Yang pertama ada protein. Sama untuk kebutuhan bayi, untuk pertumbuhannya gitu ya, untuk membentuk melalui plasenta. Ada yang kedua ada lemak. Ini pada stadium awal kehamilan ini tidak ada lemak yang ditimbun kecuali di alean fosfolipid ya. Nah, lalu transport alnya melalui plasenta juga sekitar 20% dari ibu, sisanya disintesa oleh janin. Lalu yang ketiga ada karbohidrat. Nah, sumber utama energi bagi janin dan diperoleh secara kontinu. Artinya kontinu itu berkelanjutan. Jadi nggak hanya saat bayi di situ saja. Dari transfer glukosa darah ibu melalui plasenta. Nah, apa saja kebutuhan gizi ibu hamil itu? Ada untuk energi ya, penunjang berat badan yang terutama, untuk pertumbuhan plasenta, jaringan tubuh ibu, lalu pemanfaatan protein secara lebih baik ya. Ini peningkatan aktivitas otot. Nih, kebutuhan energinya sekitar 75.000 sampai 80.000 kalori selama kehamilan. Nah, ini dari ada daftar gizi, tabel kebutuhan gizinya ya. Lalu yang kedua protein. Nah, apa sih tambahan protein ini berguna untuk apa saja? Jaringannya, pertumbuhan fetusnya atau janin, untuk plasentanya, jaringan tubuh, perlindungan terhadap infeksi, memprotek diri ya. Oke, lalu sekarang zat besi ini, zat besi. Zat besi atau Fe. Pernah dengar Fe ya? Kurang lebih dari 1 gram Fe disimpan selama kehamilan. Nah, kebanyakan dalam janin, sebagian plasenta, lalu dalam ABID. Penambahan Fe ini diperlukan untuk apa saja? Pembentukan sel darah janin pastinya, untuk pembentukan sel darah merah yang jumlahnya meningkat selama hamil ya. Nah, untuk cadangan diberikan kepada bayi, terutama untuk bulan-bulan kelahiran, menjelang dekade kelahiran. Ini kebutuhannya lebih kurang ditambahkan 30 mg semuanya gitu ya. Minimal ya. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Kalau saya bertanya, Bu, izin bertanya, Bu. oke, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Jessica, Bu. Saya ingin menanyakan, Bu, bagaimana cara kita mengatur
makan ibu yang berlebihan berat badan atau apa? Obesitas. Oke. Ada lagi yang bertanya? Saya kumpulkan dulu minimal 2 pertanyaan ya. Bu, izin bertanya Bu. Oke, namanya siapa? Perkenalkan Bu, nama saya Bila Wahyuwandari. Di sini saya ingin bertanya tentang apa akibat jika susunan menu ibu hamil itu tidak memenuhi gizi seimbang baik pada ibunya maupun pada janinnya. Oke, bagaimana cara yang mengatur di akibat dari gizi yang tidak seimbang? Ya, oke. Oke, 2 pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Sedikit dulu. Oke, sebelum saya menjawab, ada yang bisa membantu menjawab atau ada yang punya pendapat yang ingin disampaikan, silakan. Saya kasih waktu. Silakan, saya menyampaikan. Tidak apa-apa. Ada? Boleh, kalau katakan sampaikan nama siapa? Perkenalkan Bu, nama saya Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syanika mengenai ibu hamil yang obesitas, bagaimana mengatur pola makannya Bu. Jadi di situ kita bisa kontrol dari karbohidratnya. Misalkan kalau karbohidrat dalam sekali dia makan, contoh kalau orang Indonesia kan nasi itu, biasanya dia makan satu kali makan 2 centong nasi gitu. Nah sekarang dikurangi jadi 1 centong nasi. Yang dibanyakan tuh dari proteinnya, kayak misalnya kalau sekali makan 1 potong ikan dijadikan 2 potong ikan, jadi lebih berat ke protein lagi sekarang, diperbanyak, jadi terkontrol insya Allah makannya. Ya. Gimana Jessica? Sudah merasa paham kan? Yang pertanyaan berikutnya siapa yang bisa bantu jawab atau ada yang boleh tadi mau menjawab, silahkan. Siapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Dengan siapa namanya? Kenalkan Bu, nama saya ya. Apa akibat dari jika Dari siapa? Pertanyaan dari siapa? Bila Bu. Oke, silakan. Baiklah, pertanyaan dari Bila, apa akibat jika ibu hamil tidak mengonsumsi menu seimbang? Jadi jika ibu hamil tidak mengonsumsi menu seimbang atau kekurangan gizi selama kehamilan bisa mengakibatkan diabetes pada bayi, akan mengakibatkan penyakit jantung atau penyakit kuning dan juga disfungsi organ. Bagus sekali jawabannya ya dari Mutia. Ada yang bisa bantu lagi? Ada yang menambahkan? Oke, sebelum kita tutup sebelum saya simpulkan pertemuan kita hari ini, silakan bagi Ananda ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini, silakan. Silakan. Izin Bu. Oke, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Wajibazila. Jadi kesimpulan dari gizi pada ibu hamil, yang pertama itu kan ada kebutuhan gizi ibu hamil Bu. Nah jadi kebutuhan ibu hamil itu yang pertama ada karbohidrat, protein, zat besi, kalsium, mineral dan vitamin Bu. Terus kita juga dapat menyusun menu seimbang pada ibu hamil. Yang perlu kita perhatikan faktornya yang pertama kebutuhan energi dan zat besinya. Terus yang kedua ada pemilihan jenis bahan makanan dan cara pengolahannya. Terus ada bentuk makanan dan frekuensi makanannya. Terus ada yang terakhir juga variasi dalam menunya Bu. Terus ada yang terakhir mungkin faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada gizi ibu hamil. Yang pertama sosial ekonomi dan budaya, dan yang terakhir komplikasi kehamilan Bu. Jadi segitu aja Bu. Oke. Bagus sekali ya. Terima kasih Wadid ya sudah menjelaskan tentang kita hari ini. Inti dan artinya dalam gizi pada ibu hamil ini adalah Anda sebagai garda terdepan nanti sebagai pelopor pelayanan kesehatan di ibu dan anak sepanjang dalam kehidupan ya. Anda sebagai garda terdepannya apa maksudnya Bu? Ini dia pesannya. Bukan hanya untuk gizi seimbang utamanya, untuk sebagai seorang bidan nantinya.
Anda harus bisa mengupdate ilmu. Kenapa? Karena ilmu kebidanan atau ilmu terapan ini tidak menonton itu saja, gitu ya. Tidak hanya sampai di sini saja, dia ada kebaharuannya. Nah, ada pertanyaan? Ada yang tidak paham? Tidak. Mengerti ya untuk pembahasan hari ini, paham ya? Paham. Jadi apa? Anda belajar hari ini nggak hanya datang duduk melihat mendengarkan udah dia begitu aja, enggak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya nggak mau seperti itu. Maunya masuk sini dicerna, amati, modifikasi dan tiru, gitu ya. Silahkan Anda sebagai yang muda yang berkarya, gitu. Sebagai kaum milenial, nah silahkan nanti Anda harus mencari sendiri kebaharuan ilmu. Sudah nggak diajarkan lagi bagaimana cara mencari jurnal internasional seperti apa Ibu, bagaimana cara mencari referensi gizi yang terbaru di mana Ibu, gitu ya. Anda sudah harus paham. Dengan era 4.0 sekarang Anda juga sudah paham. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan sampai di sini ya. Pas ya? Oke. Dan saya tutup perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian video pembelajaran mata kuliah saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.